Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningsi Antini, NPM 101205338. Saya dari kelas G1 Manajemen. Saya mahasiswa dari STISTM Bandung. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi sampel dan juga uji validitas. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah statistika. Materi pertama mengenai sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian dari populasi yang hendak diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang bersifat representatif atau mewakili, atau yang dapat menggambarkan karakteristik dari populasi tersebut. Perhitungan sampel sendiri dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, metode Slopin jika ukuran populasinya diketahui. Yang kedua adalah metode iterasi jika ukuran populasinya tidak diketahui. Untuk contoh soalnya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari metode Slopin. Pada hari Selasa dilakukan penelitian di MA Nurul Salam mengenai tingkat pemahaman materi statistika di MA Nurul Salam. Jumlah siswa di MA Nurul Salam adalah 300 orang. Dengan tingkat ketelitian yang baik diambil 5%. Berapakah ukuran sampel minimal? Untuk metode Slopin ini sendiri memiliki rumus. Ukuran sampel sama dengan ukuran populasi dibagi 1 ditambah ukuran populasi dikalikan tingkat presisi kuadrat. Nah, kan di sini tadi kan metode Slopin ya, diketahui ukuran populasinya. Ukuran populasi di MA Nurul Salam adalah 300 orang dengan tingkat presisi yaitu 0,05. Untuk jawabannya cukup mudah, tinggal masukkan angka yang telah diketahui kita ini tadi ke rumusnya metode Slopin, sehingga didapatkanlah ukuran sampelnya 171,4. Ingat, harus dibulatkan menjadi 172 sampel. Materi kedua mengenai uji validitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas digunakan untuk menguji item-item pertanyaan. Uji validitas digunakan untuk penelitian yang menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Untuk pengujian validitas kuesioner adalah dengan mengkorelasikan masing-masing item pernyataan dengan total skor untuk masing-masing variabel menggunakan rumus korelasi person atau product moment. Rumusnya bisa lihat di sini ya. Korelasi person sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Berikutnya adalah soal uji validitas. Diketahui variabel Z-nya memiliki 3 item pertanyaan dengan jumlah respondennya 6 orang. Ditanyakan apakah item 2 valid. Dalam tabel dapat dilihat ada nomor responden 1-6, variabel Z, skor item 1, skor item 2, skor item 3, total skor. Nanti akan kita gunakan adalah skor item 2. Berdasarkan pertanyaan di atas, langkah-langkahnya, yang pertama, berapa R hitung dicari melalui rumus produk moment. Yang kedua, berapa R tabel dicari menggunakan tabel R pada alfa 0,05 dan uji satu arah atau satu pihak. Yang ketiga, bandingkan R hitung dengan R tabel. Dalam tabel dapat dilihat ada beberapa data yang diwarnai warna merah. Data inilah yang nantinya akan digunakan dalam uji validitas ini. Dengan skor item 2 sebagai X, total skornya jadi Y, lalu ada X kuadrat, Y kuadrat dan juga XY. Untuk soal nomor A yaitu mencari R hitung, dapat menggunakan rumus korelasi person atau produk moment. Masukkan angka yang diketahui dalam tabel ke dalam rumus ini, yaitu R hitung sama dengan N, tadi jumlah respondennya 6 dikalikan sigma X Y yaitu 312 dikurangi sigma X dikali sigma Y 24 dikali 73 dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan 6 dikali 106 dikurangi 24 dikuadratkan lalu dikalikan lagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan yaitu 6 dikali 939 dikurangi 73 dikuadratkan sehingga didapatkanlah hasil R hitungnya adalah 0,887. Berikutnya adalah soal nomor B yaitu mencari R tabel menggunakan
tabel R. Sebelumnya kita cari dulu ya DF-nya. DF itu kan N dikurang 2. Nah, tadi kan tes poinnya 6, jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kita cari deh yang di baris nomor 4, tapi dengan tingkat signifikasi untuk uji satu arah 0,05, sehingga didapatkanlah 0,7293 yang dapat dilihat melalui tanda panah warna merah. Berikutnya adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Setelah tadi diketahui R hitungnya adalah 0,887 dan juga R tabelnya 0,7293, karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka kesimpulannya item 2 dinyatakan valid. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.